Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kalau kita melihat kembali perjalanan hidup kita sampai kita berada di titik yang mungkin sebagian masih belum puas dengan keberadaan dia sekarang. Tapi ketahuilah bahwa semuanya karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka tiada yang pantas untuk dipuja dan dipuji melainkan Allah semata. Kita tahu salat seorang hamba tidak sah walaupun dia sedang sakit, walaupun dia sedang bangkrut, walaupun dia tertimpa musibah yang sangat menyakitkan, kecuali dia mengatakan dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Bayangin ya, orang sakit parah lalu dia salat, apa yang dia katakan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Rakaat kedua dia ulangin lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Rakaat ketiga dia baca lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Agar kita tahu jemaah bahwa sejatinya dalam kondisi musibah pun masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi Allah sudah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, Anda melihat ada di antara kita yang mungkin sudah beribadah puasa 40 tahun. Siapa yang paling tua di sini? Nah, ada yang umur 70 tahun? Iya, sebagian masih percaya dengan pensiun. Islam nggak kenal pensiun. Nggak ada ceritanya pensiun, nggak ada. Pakai tatkala ada seorang yang bertanya kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam, matar raha? Wahai Imam, kapan istirahat? Capek kita kerja, capek kita harus terus beribadah, capek kita harus mengemban amanah dan tanggung jawab. Kapan istirahat? Orang pensiun itu kan istirahat. Istirahat apa enggak? Ya seakan-akan dia sudah tidak berguna lagi, diperistirahatkan. Pensiun itu cuma istilah ya untuk pemberhentian tapi terhormat. Orang itu diberhentikan, iya siapa? Ada aturan yang menyebutkan orang itu ya sudah umur sekian sudah berhenti, walaupun dia masih sehat, walaupun masih banyak manfaat yang dia bisa berikan kepada umat, tapi karena sudah ada aturan itu ya sudah selesai dia. Imam Ahmad ketika ditanya, ya Imam, matar raha? Beliau mengatakan, fi awwali qadamin tada'uha fil jannah. Ketika engkau meletakkan satu kakimu di surga, itulah istirahat. Maka tadi anak tanya, siapa yang umur 50 tahun, yang 40 tahun sudah puasa. Ada yang umurnya 60 tahun, mungkin kalau dia puasa sejak umur 10 tahun sudah 50 Ramadan dia lewatin. Tapi apakah Ramadan yang dia lewatin berdampak kepada dirinya? Kita sebagai pendidik ya, anak sebagai guru juga, bapak-bapak, ibu-ibu sebagai guru, tahu bahwasanya keinginan kita bagaimana apa yang disampaikan itu berubah menjadi karakter dalam kehidupan anak-anak tersebut. Bagaimana ilmu yang disampaikan menjadi sikap dalam kehidupan dia. Tapi kita tahu bahwasanya ijazah yang ada tatkala seorang lulus rata-rata hanya berkaitan dengan nilai akademik dia.
Apakah dia bertambah takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sepertinya bukan urusan sekolahan. Sampai ada yang mengatakan, wa ayyu naf'in liman ya'ti madarisakum in kana yakhruju minha mithla ma dakhala. Apa manfaatnya sekolah di tempat kalian kalau ternyata lulus seperti sebelum masuk? Imannya tidak bertambah, ketakwaan kepada Allah tidak semakin baik. Tatkala Anda masuk ke penjara Sukamiskin, ternyata isi penjara Sukamiskin itu hampir nggak ada yang lulusan SMA, profesor, doktor, masya Allah, jemaah, berakhir di penjara Sukamiskin. Kenapa? Ya wallahu a'lam bissawab. Maka hari ini Ana berterima kasih sekali Ana bisa hadir di hadapan para guru, dengan harapan ya Ana bukan memberikan ceramah, kita bisa sharing lah, karena Ana lihat ada yang lebih dahulu meletakkan keningnya di bumi ini sebelum Ana, ada yang lebih dahulu mengangkat tangannya memohon kepada Allah sebelum Ana, ada yang lebih dahulu berpuasa sebelum Ana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengaminkan doa Jibril ketika Nabi alaihi salatu wasallam naik mimbar. Ada 3. Beliau naik mengatakan amin, kemudian naik lagi mengatakan amin, yang ketiga beliau juga mengatakan amin. Para sahabat heran, mereka mendengar aminnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mendengar doa apa yang sedang dipanjatkan. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya, atani Jibril alaihi salam, tadi datang kepadaku Jibril alaihi salam. Faqal, lalu dia mengatakan, syaqiyun abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Jibril mengatakan sengsara, melarat seorang hamba yang hidup dalam kondisi orang tuanya masih ada, 1 atau 2, tapi ternyata dia nggak bisa masuk surga lewat orang tuanya. Pintu surga yang paling indah, yang paling bagus, yang paling mudah itu orang tua. Kenapa kok orang tua? Awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling bagus ya. Karena kita tahu budi baik orang tua kepada kita. Kita tuh kalau ada orang ngasih-ngasih sama kita, ada orang berbuat baik sama kita, kita akan tahu diri sama dia. Loh, ini fulan loh yang bantuin anak. Ini fulan loh yang ngasih rumah sama anak. Ini fulan yang ngasih kerjaan sama anak. Kita akan tahu diri. Bagaimana dengan orang tua kita yang melahirkan kita, membesarkan kita? Tapi ada orang yang berpikir, saya mau cari pintu surga lain. Mau cari yang mana antum? Udah didoakan sama Nabi alaihissalam oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Selesai. Syaqi. Oh, saya mau masuk dari pintu sholat. Oh, saya akan banyak puasa sunnah agar masuk dari babur rayyan. Kalau orang tua engkau nggak bisa. Kata Nabi SAW, syaqi. Di riwayat lain dikatakan ab'adahullah, semoga dijauhkan orang ini. Yang kedua, syaqiyun abdun adraka Ramadan thumman salakha minhu falam yughfar lahu. Melarat seorang hamba, celaka hidupnya, udah gak akan bahagia tuh orang syaqi. Orang itu hanya ada 2, syaqiyun wa sa'id. Ada syaqi, ada sa'id. Ada yang berbahagia, ada yang tidak bahagia. Siapa orang ini? Adraka Ramadan. Allah kasih waktu dia hidup di bulan Ramadan. Gak semua orang lo bisa masuk ke bulan Ramadan. Kemarin lusa, pagi-pagi Anda dapat WA, fulana meninggal dunia. Siapa? Sepupu Anda sendiri, Allah yarhamha. Besoknya datang lagi WA, fulana meninggal dunia, antum kenal sama dia.
meninggal dalam kondisi hamil 5 bulan, mati sama anaknya. Sorenya dapat berita lagi, fulan umur 24 tahun meninggal dunia. Anak ngomong subhanallah. Suatu saat nama kita yang akan dipanggil, fulan bin fulan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Guru di Al-Furqan meninggal dunia. Kapan? Habis salat asar. Tanggal berapa? Tanggal 28 Sya'ban. Mungkin di antara kita ada yang mati habis asar nanti? Mungkin enggak, Ustaz ya. Enggak ada yang enggak mungkin, jemaah. Bahkan di antara tanda-tanda kiamat itu kasratu mautil faja'ah. Banyaknya orang mati mendadak. Lu pagi tadi saya ngopi sama mana? Lu pagi nganter mana? Ya. Maka tadi kita belum tentu masuk ke bulan Ramadan. Di antara keutamaan Ramadan, seakan-akan orang masuk Ramadan itu seperti tempat cuci mobil yang otomatis ya. Keluar, masuk, keluar bersih. Seharusnya kayak gitu. Jadi seharusnya mukmin itu masuk Ramadan keluar bersih. Tapi kalau ternyata dia nggak bersih, syaqi orang ini. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, engkau masih kotor. Apa yang kau kerjakan gitu loh? Sudah kasih fasilitas untuk bersih-bersih. Wa Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainahuma. Dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya, bayangin ya, dosa 9 bulan, masuk Ramadan bersih. Tapi ternyata ada orang yang nggak bersih dia. Ngapain engkau di Ramadan? Apa yang kau kerjakan gitu loh? Syaqi. Amin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syaqiyun abdun dzukirta indahu falam yusalli alaik. Sengsara seorang hamba yang namamu disebut di sisinya, dirimu disebut di sisinya, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, tadi kita mendengarkan ayat-ayat berkaitan dengan puasa Ramadan. Lama kita nggak dengar ayat itu, jemaah. Biasanya memang mulai kita dengar ya sepekan sebelum Ramadan, khatib-khatib menyampaikan. Padahal 6 bulan sebelum Ramadan, para salafus saleh itu doanya sudah Allahumma balighna Ramadan. Bayangin. Siapa di antara kita yang 6 bulan sebelum Ramadan? Berarti kalau kita tarik mundur 6 bulan sebelum Ramadan, Sya'ban, Rajab, Jumadal Akhirah, Jumadal Ula, Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Sejak Rabiul Awal kita tahu kenabian itu sudah dimulai sejak Rabiul Awal dengan mimpi yang menjadi kenyataan. Kemudian turunnya Iqra itu di bulan Ramadan. Artinya 6 bulan sebelum masuk Ramadan, seharusnya seorang muslim sudah memandang ke depan. Aku teposoan jemaah. Kapan? 6 bulan meneng insyaallah. Suwi. Masih lama. Kullu ma huwa atin qarib. Sejatinya semua yang akan datang itu dekat. Dan buktinya kita sudah berada di ambang pintu Ramadan. Namun sebagian kita nggak pernah doa Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan di bulan Rajab. Itu kalau 6 bulan sebelumnya mereka berdoa. 2 bulan sebelum Ramadan mereka persiapan nyata. Mereka mengatakan syahrul Rajab, syahrul Zara', wa syahrul Sya'ban, syahrul Saqi, yakni Saqi Zara', wa syahrul Ramadan, syahrul Hasad. Bulan Rajab itu bulan untuk bercocok tanam. Jadi kalau bicara persiapan Ramadan, persiapannya sejak apa? Hari ini. Sudah telat. Telat, bener loh, telat.
Kalau antum membaca, kenapa ya Qatadah ibn Da'amah Sadusi dia bisa hatam tiap 3 malam. Ana saulan belum tentu hatam. Kemudian di 10 hari terakhir dia bisa hatam tiap malam. Artinya malam terawih hatam. Bagaimana dengan kita jemaah? Kalau imamnya bacaannya panjang sedikit, apa yang kita lakukan? Sopo imam itu? DKM disalahkan, takmir. Sojo imam itu meneng. Sudah bagus imamnya. Karena dia tidak terbiasa, dia nggak terbiasa. Tapi orang yang sudah mempersiapkan diri, mungkin dia mempertanyakan, kenapa imamnya terlalu cepat? Karena dia sudah persiapan jemaah. Ya kita tahu bagaimana tatkala kita jadi mahasiswa, ketika kita jadi siswa ya. Ada kondisi-kondisi yang kita semangat sekali, ada kondisi-kondisi kita malas. Ketika di bulan Rajab orang sudah bersih-bersih dari dosa. Rajab itu bulan haram. Dan berbuat dosa di bulan haram tidak sama dengan berbuat dosa di bulan lain. Dan orang kalau mau bercocok tanam itu apa yang dilakukan? Petani kalau mau nanam padi setelah menanam jagung, apa yang dia lakukan? Dia bersihkan dulu itu jagung. Dia bajak itu sawah. Dia datangkan mesin, dibersihkan, nggak langsung ditanemin, ditunggu sama dia. Setelah benar-benar bersih, benih yang sudah dia tanam itu dia tanam di sawah sana. Baru panen nanti bagus. Tapi kalau orang menanam saat banyak rumput liar, masih ada sisa-sisa jagung tersebut, waktu panen nggak bagus hasil panennya. Ketika dia bertanya, kenapa kok nggak bagus, kata dia, loh masalahnya engkau ketika mau bercocok tanam engkau nggak bersihkan. Dan tempat bercocok tanam itu hati kita. Sebagian kita hatinya berkarat jemaah. Tahu besi yang berkarat, tak enak dilihat. Mau megang aja takut titanus kita jamaah. Ana pernah berjumpa dengan seorang wanita di Jakarta. Dia mengatakan, Ustaz, suami ana guru agama. Guru agama, SMA Ustaz. Dia lulusan salah satu perguruan tinggi Islam. Tapi subhanallah Ustaz, dia nggak sholat Ustaz. Ternyata guru agama itu profesi. Yang penting saya ngajar, saya sampaikan, selesai. Profesi untuk cari uang. Itu yang dalam benak mereka. Anak sampai heran, masa ibu nggak percaya loh? Kok nggak percaya? Saya istrinya Ustaz. Istrinya nggak pernah sholat dia. Tapi ngajar agama, ngajar rukun Islam, rukun iman. Waduh, Ustaz. Kalau ngelihat suami anak Ustaz kagum-kagum, sampai rumah tidak sembahyang. Nah, maka tadi harapan kita, walaupun kita ngajar anak-anak, belum tentu kita benar. Kita perlu bermuhasabah. Seharusnya bulan Rajab. Jadi tahun depan Al-Furqan kalau mau kasih kajian sambutan menyambut Ramadan bulan Rajab. Jangan 2-3 hari sebelum Ramadan baru sambutan dulu, bulan Rajab. Rajab pokoknya sudah diagendakan persiapan menyambut Ramadan. Benar, kalau kita dari Rajab nggak siap-siap, antum akan lihat ya. Semangat itu biasa-biasa aja. Masuk bulan Sya'ban, Nabi SAW puasa sunnah hampir full 1 bulan. Nabi SAW bojone piro? 9. Ya, kita tahu di antara manfaat puasa adalah mengontrol nafsu kita. Nabi SAW istrinya 9, dan dosa-dosa beliau yang lalu dan akan datang sudah diampuni. Beliau puasa, kata istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yasumu Sya'ban kullahu. Beliau puasa di bulan Sya'ban ini semuanya beliau puasa. Di riwayat Imam Muslim dikatakan kana yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau puasa Sya'ban cuma sedikit yang nggak puasa.
Di antara faedahnya persiapan untuk Ramadan. Persiapan. Dan bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan, jemaah. Rajab sudah bersih-bersih dari dosa. Sya'ban kita sudah memperbanyak ibadah puasa sunnah. Antum masuk Ramadan tenang, jemaah. Panen, benar-benar panen pahala di bulan Ramadan tadi. Kenapa kita melihat ada orang yang di awal Ramadan, kata orang Jawa, kemaruk? Untuk bisa lihat ya. Dia keliling, mampir, kolok, sambil sabuk, kolok. Apa beda ketan. Apa lagi yang biasa dimakan jamaah? Petolah nyaman, petolah itu jamaah. Sampai kita lihat di bulan Ramadan itu ada makanan yang tidak keluar kecuali Ramadan. Seakan-akan Ramadan ini bulan kuliner. Nah, dan kita lihat bersama jamaah, bagaimana harga makanan itu jadi naik, padahal umat Islam makannya 2 kali. Seharusnya harga itu turun, tapi ada yang nggak benar di puasa kita. Penyebabnya apa? Kita nggak latihan. Maka yang awal Ramadan puasa itu Masya Allah, padahal kita tahu di waktu berbuka ada doa mustajab. Sebagian kita nggak mikir itu. Dibuka kolek, diudek, teleneng, terus ini apa, diudek, dilihat terus sama, sampai dia nggak berdoa, nggak memohon kepada Allah SWT. Yang dia tunggu cuma adzan. Kita itu mencari surga, semua makanan ini akan kita tinggal. Dan terbukti tatkala kita makan pertama selesai, yang lainnya ditinggal. Tapi sebagian enggak, semua dia makan. Komat, beremah. Katanya kalau ada makan dan masuk waktu sholat, dahulu kan makan, kakan sampai terawih itu sudah. Makanya kenapa orang-orang itu tatkala terawih lemes ya mah? Kuaraken ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuftir ala rutabat. Beliau tuh kalau buka rutab. Rutab itu mungkin kurma kayak gini ya, ini udah agak kering, agak basah. Beliau makan, sholat. Kalau nggak ada rutab, kurma yang kering. Habis gitu sholat, nggak ada, minum air, sholat. Memang dianjurkan kita mensegerakan berbuka. Dan berbuka itu dengan air orang sudah berbuka. Kalau kita enggak, kurma iya, aeng iya, nase iya, kapi iya. Kata dia sunnah mensegerakan berbuka. Enggak, jangan. La haula wala quwata illa billah. Kita punya waktu sedikit, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki niat. Kenapa kita mau puasa sih? Niat ini yang membuat kita jalannya satu. Kalau niatnya sama semua, jalannya satu. Maka tolong niatkan puasa karena iman. Tadi ayatnya kita sudah dengar, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa sampean kok poso? Saya beriman, Ustaz. Saya termasuk dipanggil sama Allah. Ya. Ada orang yang puasa bukan karena beriman. Apa maaf puasa? Tak nyaman kapi apa saya rumah. Todus mun tak puasa, Ustaz. Jadi dia puasa hanya karena todus. Betul, ada yang seperti itu zaman. Ada yang ya apa semua puasa karena lingkungannya mendukung puasa, dia puasa. Terbukti ketika teman-temannya nggak puasa, dia nggak puasa. Bukan karena iman dia puasa. Tapi seorang yang beriman, mau ada yang puasa, nggak ada yang puasa, ana puasa bukan karena antum. Orang ibadah puasa ini ibadah spesial loh jemaah. Berbeda dengan sholat. Bahkan Nabi SAW ketika dimintain amalan sama seorang sahabat, maka beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, alaika bisiyam fa innahu la ya'diluhu syai'. Engkau puasa itu tidak dapat ditandingi dengan apapun, karena ibadah puasa ini ibadah yang tidak kelihatan.
Taib, dari mana kita tahu orang puasa dan tidak puasa? Oh, kayaknya yang bersandar tuh puasa, Ustaz. Lemes soalnya, Ustaz. Apa itu? Oh enggak, Ustaz, itu, Ustaz. Bibirnya, Ustaz, kering, Ustaz. Berarti dia puasa. Oh, dia tidur, Ustaz. Berarti puasa. Enggak. Orang sholat ketika kelihatan. Dari mana engkau tahu dia sholat? Itu dia berdiri menghadap kiblat. Dia bertakbir, dia ruku, dia sujud, dia sholat. Fulan berangkat umroh, dari mana engkau tahu? Lu pakai ihram dia, selfie di depan Ka'bah sana. Berarti dia sedang umroh. Sodakoh, tahu dari mana dia sodakoh? Lu itu dia ngeluarkan uang, dia masukkan ke kotak amal. Baca Quran, kelihatan dia baca Quran. Zikir, lu itu komat kamit tuh. Dia berzikir. Tapi kalau engkau ditanya, fulan puasa, dari mana engkau tahu fulan puasa? Dari mana, Jam? Gak ketahuan. Kalau ngomong saya puasa, belum tentu puasa. Loh, ngomong aja belum tentu dia puasa, jemaah. Karena memang puasa ini ibadah meninggalkan, bukan mengamalkan. Kata Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan Adam itu buat dia. Hitungannya sudah jelas, 1 dilipat gandakan jadi 10, 10 jadi 700 kali lipat. Lalu Allah mengatakan Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bi. Kecuali pada puasa, itu milikku, kata Allah. Aku yang akan kasih pahala. Kenapa seperti itu? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makan, minum yang halal, dia tinggalkan. Syahwatnya dia tinggalkan karena aku, kata Allah Azza wa Jalla. Betul, yang kita tinggalkan ini yang halal loh, jemaah. Puasa itu meninggalkan yang halal. Kalau yang haram, iya, bukan hanya bulan puasa, di luar bulan puasa tetap haram. Tapi di bulan Ramadan antum bisa lihat, ini istri keluar dari kamar mandi pakai anduk saja, apa kata antum? Astagfirullah, astagfirullah. Bah, ini bini lah, Pak. Oh iya, apa sah sekarang? Betul, sampai istrinya dia tinggalkan. Antum lihat bagaimana orang puasa ini, istrinya dia tinggalkan, jemaah. Maka benar-benar ibadah yang sangat spesial Ramadan ini. Maka kalau bicara apa yang harus kita lakukan, yang pertama tadi niat. Niatnya karena Allah Azza wa Jalla. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan karena berharap pahala, maka dosa-dosa dia yang lalu akan diampuni. Syaratnya puasa Ramadan. Kenapa? Karena ada orang yang puasa perak 10 hari puasa saya. Ya, 15 hari puasa, 15 sebelumnya ya gimana Ustaz, nggak mampu saya. Oleh kesian jemaah. Anak ketika melihat tukang-tukang ya kuli bangunan, kesian. Anak kadang-kadang tanya, Pak, mata apa Pak? Tak kuat Ustaz. Bah, jadi tak niat. Bo niat Ustaz. Maknya binase, ya tak kuat Ustaz. Jaring pacet tak niat pasah. Dia pagi berangkat kerja sudah bawa bekal jemaah. Terus ngomongnya ndak tak kuat, ndak tak niat. Karena orang kalau niat dia akan sahur, dia akan makan bener. Ana mau kerja loh, kerjaannya berat, berarti sahur ana harus lebih banyak lagi. Ana mungkin harus mengkonsumsi beberapa vitamin ya, karena kerjaannya berat. Itu namanya niat. Kalau di tengah jalan dia nggak mampu, kemudian dia harus berbuka karena takut sakit, beda lagi ceritanya. Ini memang nggak sahur, nyambi, sudah. Niat, imanan wahtisaban. Dan ingat, Ramadan bukan 10 hari, bukan 20 hari, tapi Ramadan full dosa-dosanya akan diampuni sama Allah SWT. Yang puasa karena sehat, karena ingin sehat, nggak akan diampuni dosa-dosanya. Jadi dia cuma dapat sehat. Yang kedua, sholat tarawih. Sholat tarawih ini termasuk ibadah, sebenarnya ibadah sepanjang tahun, sholat malam. Tapi di Ramadan ya dianjurkan untuk berjamaah. Menurut sebagian ulama, sebagian tetap mengatakan sendiri-sendiri juga lebih afdol kalau dia lebih khusyuk. Apa kata Nabi SAW? Man qama Ramadan. Kalau tadi man soma, kalau ini hadisnya man qama
ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat di malam-malam Ramadan, full berarti Ramadan, bukan cuma 3 hari pertama. Kita kalau lihat masjid di kampung jamaah, teluare pertama full, emak-emak itu datang semuanya. Baik, dapat 10 hari ada sudah. Ada kemajuan ya Nore, sofa semakin maju. Tapi anda lihat sebagian mama masih bertahan. Yang banyak berkurang itu bapak-bapak. Kenapa? Kenapa kok bapak-bapak lebih banyak berkurang? Ustaz, pahalan sudah banyak Ustaz. Iya, anak-anak lihat yang senang pengajian itu siapa? Mak-mak. Mohon bapak-bapak, ayo berangkat sudah Dik, berangkat sana. Sampai yang tak berangkat, cukup ilmu sudah. Ini suruh berangkat, suruh dapat ilmu, suaminya ndak. Maka tolong ingat Ramadan, full Ramadan. Usahakan sholat malam full Ramadannya. Akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu dan yang lalu ya. Akan diampuni dosa-dosa dia. Tapi ingat Ramadan. Kalau umpamanya sebagian kita nggak bisa, wallahi Ustaz, anak kerja Ustaz, anak ada urusan sehingga pulang kerja masjid sudah tutup. Iya kan, sebagian kan kayak gitu, masjid sudah tutup. Ingat, tarawih ini nggak harus berjamaah, nggak harus. Usahakanlah antum sholat tarawih berapa rakaat? Berapa rakaat? Masjid ini berapa rakaat? 11. Oke, 11 rakaat. Kalau nggak mampu 11 rakaat, 23. Loh, antum ketawa kan? Kadang kala yang 23 lebih cepat daripada yang 11 jamaah. So yang 11 belum pulang, yang 23 sudah pulang kadang kala. Ada kalau antum nggak mampu 11 sih sudah kayak yang 23. Anak punya anak, masya Allah, dia ngomong, "Mbak, mau yang 23," kata dia. Kadang lebih cepat buat dia. Nggak apa-apa jamaah. Artinya yang penting sholatnya sah. Namun tadi sholat tarawih ini sebenarnya kalau kita membaca penjelasan para ulama nggak ada jumlah tertentu. Nabi SAW ketika ditanya tentang sholat malam, sholatul lail masna masna, sholat malam itu dua-dua kata Nabi SAW. Fa idza khasyital fajr fautir biwahidah. Kalau engkau takut subuh maka tutup dengan witir 1 rakaat. Memang Nabi SAW sholatnya 11 rakaat beliau. Di hadits Aisyah beliau sholat 4 rakaat terus 3. Iya. Kemudian muncul pendapat boleh sholat 4 rakaat tarawih. Iya, ada pendapat seperti itu. Baik, bicara jumlah, Nabi mengatakan alaihissalam pokoknya dua-dua. Jadi kalau antum mau sholat malam, Ustaz, anak nggak bisa Ustaz 11, Ustaz, anak mau 9, tetap sholat, usahakan. Anak kalau 9 berat, Ustaz 7, fadhol. Karena terus terang kalau sholat sendiri semangatnya berbeda dengan berjamaah, beda. Kita kalau sendirian, anggap sholat ba'diyah lah, sholat ba'diyah. Lebih utama mana sholat ba'diyah, di masjid apa di rumah? Di rumah jam. Tapi di rumah itu berat sekali jam. Kalau di masjid kita ngelihat yang kanan sholat, yang kiri sholat, mau ke belakang ada yang masbuk, nggak bisa pulang. Apa yang dilakukan? Sholat akhirnya. Sudah sholat, Allahu Akbar. Karena kondisi itu membuat dia akhirnya sholat. Coba di rumah, sedung-tedungan ntar lagi nah. Sampai asar tak baca. Maka tadi kalau antum mau sholat tarawih memang lebih baik di masjid itu tadi semangat kita lebih. Tapi kalau umpamanya tadi antum nggak bisa ya sholat di rumah lah. Tadi 7 rakaat nggak apa-apa, 5 rakaat atau anak mungkin cuma 13 rakaat, anak 15 rakaat yang biasa 23 umpamanya ya. Kemudian ketika dia sholat di rumah hanya sampai 17 rakaat nggak apa-apa jemaah. Nggak apa-apa. Tapi usahakan qoma Ramadan. Kemudian hadis yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, itu akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Artinya kalau 20 kita ada bolong-bolongnya, jangan sampai yang 10 terakhir ada yang bolong, jangan sampai. Usahakan antum full. Ustaz, kan Lailatul Qadar cuma 1 Ustaz. Dari 10 malam atau 9 malam itu kan Lailatul Qadar cuma 1 malam. Loh iya, cuma kita kan nggak tahu yang mana. Kalau kita tiap malam bangun, insya Allah dapat
Lailatul Qadar. Contoh nih, antum dikasih amplop, jumlahnya 10. Dikatakan salah satu amplop ini ada uang $100. Kalau antum milih salah satu, bisa dapat, bisa enggak. Tapi kalau antum semua kapi galak saya, pasti dapat. Pasti dapat. Begitu pula dengan Lailatul Qadar tadi. Tatkala kita setiap malam usahakan sholat, insya Allah dapat Lailatul Qadar jemaah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat malam, jangan ditanya ya, beliau alaihi salatu wassalam, tadi di bulan Sya'ban beliau puasa sunnah hampir full. Ketika beliau sholat malam, kadangkala 1 rakaat beliau baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, gitu hadisnya. Sekarang susunan di Al-Quran Ali Imran, An-Nisa. Tapi yang disebutkan sama sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, itu 5 juz lebih dikit ya. 1 rakaat. Masjid ini rencana? Oke, tadi itu kalau Rasul 1 rakaat, di sini bikin 11 rakaat. 5 juz itu bikin 11 rakaat. Mungkin? Mungkin. Imam mah noleh ke budi mak tak ada makmum mulai kapi ya. Tapi jamaah, Allah memberikan kepada umat Islam ini sebuah karunia yang besar. Di setiap hari bulan Ramadan dan malam itu ada pembebasan dari api neraka. Kita semua divonis masuk neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in minkum illa wariduha, semua dari kalian pasti ngelewatin neraka, pasti. Kana ala rabbika hatman maqdiya, itu sudah keputusan Allah. Nggak ada ceritanya orang masuk surga langsung tanpa melewatin neraka. Ada sirat yang berada di atas neraka. Lalu kata Allah, thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan di setiap hari di bulan Ramadan itu Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan ada orang-orang yang divonis bebas dari api neraka, dan itu setiap malam. Dan di riwayat lain fi kulli yaumin wa lailah. Dan ada doa yang mustajab di bulan Ramadan. Usahakan antum memperbanyak ya berdoa. Rencanakan, kalau tadi niat dan antum sudah tahu apa yang mau dikerjakan, susun perencana, kemudian di antara rencananya tadi beli buku doa-doa. Kalau nggak beli buku, download aplikasi doa-doa, doa-doa dalam Al-Quran dan doa-doa dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ini dikasih kesempatan minta sama Allah, tapi kita nggak minta. Terus terang, anak sering nyontek ya. Anak sering nyontek, artinya nyontek, anak baca buku doa ini. Kenapa? Umar bin Khattab mengatakan, inna la nahmilu hammal ijabah wa inna ma nahmilu hammad du'a. Kita itu tidak terbebani dengan dikabulkannya doa. Kenapa? Karena tadi Allah udah janji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah, aku akan kabulkan doa buat orang yang minta gitu. Kata Umar bin Khattab, kita itu nggak terbebani dengan masalah dikabulkannya doa, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Wa inna ma nahmilu hammad du'a, yang jadi beban itu doa itu sendiri. Kita nggak bisa doa, orang lain bisa berdoa, orang lain bisa minta, kita ini neng merah. Tadi ada entek buka itu, masya Allah, masya Allah. Yang perempuan sibuk masak apa, usahakan ya ibu-ibu, waktu anak tinggal 1 menit nih, ketika masuk 10 hari terakhir ngomong sama suaminya, libur gak masak. Ngapain gak masak? Ngaji sama suaminya, baca Quran, terus buka kurma, bismillah. Artinya sesuatu yang dapat kita lakukan jamaah sebenarnya. Maka usahakan, kita sudah waktunya sempit, rencanakan mau hatam Quran berapa kali. Ingat Imam Syafi'i hatam Quran di bulan Ramadan 60 kali jam, 60 marrah. Kalau kita berpikir, ya Allah nggak mungkin Ustaz, ya nggak mungkin. Ya ke orang kayak kita nggak mungkin. Buat Imam Syafi'i, dan beliau lakukan itu 60 kali beliau hatam Al-Quran. Maka usahakan kita punya rencana hatam Quran paling nggak 3 kali lah, itu minimal.
Kemudian usahakan berbagi berbuka juga dengan orang-orang karena fadilahnya begitu besarnya. Dan banyak baca doa, semoga disampaikan ke bulan Ramadan dan diterima amalannya selama bulan Ramadan. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Walaupun ini juri time, paling tidak kita sudah mendapatkan banyak hikmah, Ustaz. Ya, semoga nanti bisa menjadi bekal kita mengarungi 1 bulan dalam bulan suci Ramadan, sehingga tahun depan pembekalannya bisa lebih awal begitu, Ustaz. Dan wasahlah. Terima kasih, Ustaz. Baik, Ustaz yang dirahmati Allah, kami buka pertanyaan 2 untuk Ustaz dan 2 untuk Ustaz, dan kami persilakan 2 pertanyaan terlebih dahulu untuk Ustaz ini. Silakan. Ada yang Ustaz yang ingin bertanya? Baik, Ustaz Yudi. Ustaz tanya Ustaz. Jeruk makan jeruk ini ya, Pak. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, dia ingin menguatkan secara terkait dengan sholat witir. Dalam pelaksanaan witir itu di akhir biasanya wajib jelas 3. Apa yang masalah itu ada yang melaksanakan 2 rakaat setelah itu 1 rakaat. Tapi di dalam 2 rakaat ada 1 salam. Iya. Kemudian salam. Bapak ada salam. Iya. Yang kedua itu ada yang melakukan 3 langsung dengan 1 salam. 1 salam. Mohon penjelasan untuk penguatan. Terima kasih. Masya Allah. Langsung ya. Siap, barakallahu fiik ya. Pertanyaan yang menarik ya berkaitan dengan witir. Witir itu memang sholat ganjil witir. Rasul SAW kadangkala sholat witir 9 rakaat, 8 rakaat nyambung, kemudian duduk lalu lanjut 1 rakaat, kadangkala 7 nyambung, kadangkala 5, kadangkala 3. Kita kan yang tahunya cuma 3, padahal enggak, witir itu bisa 9 langsung, nggak berhenti jemaah. Kalau terawih kan tadi ada istirahatnya, 2 istirahat, 2 istirahat. Kadang-kadang Nabi SAW enggak, langsung 9 rakaat beliau melaksanakan. Kalau yang 3 rakaat itu bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya ada 3 macam, bukan 2 macam sebenarnya. Yang pertama yang seperti sholat maghrib, tapi ini sebenarnya pendapat ini lemah, walaupun termasuk yang mengamalkan pendapat ini mazhab Hanafi. Ada beberapa arahan memang nggak boleh menjadikan witir seperti maghrib. Tapi ternyata mazhab Hanafi itu witirnya kayak maghrib. Jadi 1 salam tapi 2 tasyahud. Yang kedua adalah langsung 3, 1 salam. Kemudian yang ketiga 2 salam plus 1. Yang kedua ketiga ini yang diperbolehkan, yang disunahkan. Kalau yang ketiga walaupun tadi ada mazhab yang membolehkan, lemah ya kalau kita lihat dari sisi pendalilannya. Jadi tergantung, kalau kita niat sholat witir imamnya 21 ya sudah 21, tapi kalau langsung 3 ya niatnya 3, langsung 3 kita witirnya, ikut imam nantinya, seperti itu. Namun seperti ini, ada orang yang niatnya malam sholat malam lagi. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia witir ikut sama imam? Artinya dia sudah sholat sama imam, witir 3 rakaat. Malam bolehkah dia sholat malam lagi? Boleh, tapi nggak pakai witir lagi, tanpa witir. Karena la witrani fi lailah, kata Nabi SAW, nggak boleh 2 witir dalam 1 malam. Atau kalau kita memang sudah niat, ana nanti malam mau sholat lagi gitu, ana sholat sama imam. Jadi ketika imamnya witir, niat kita nggak witir, niat kita 2 atau niat kita 4. Jadi ketika imamnya salam, kita berdiri lagi, karena kita tidak niat witir. Lebih baik memang witir itu di akhir. Kalau sudah niat malam itu bangun, lebih baik diakhirkan. Tapi kalau ternyata orang ini sebenarnya nggak niat ya, kalau ana bangun nanti ana sholat gitu ya, maka ketika dia bangun malam hari ya silahkan dia sholat tapi tanpa witir.
Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin menambahkan sedikit Ustaz. Ini kejadiannya nyata Ustaz, halnya witir ini Ustaz. Satu ketika ada yang pernah mengikuti sholat, ketika itu kebetulan dia umroh Ustaz ya, di Makkah dan di Madinah. Nah, awalnya ada yang 2 dan 1. Ketika saya sudah imami, nah, tiba-tiba 3. Sedangkan yang kita 2 Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz mau pencerahannya Ustaz? Nah, jadi berkaitan dengan makmum ini, ketika dia memang niatnya 2 dan imamnya berdiri lagi, memang seharusnya dia nggak berdiri. Dia niat mufaraqah di sana. Karena memang dia niatnya 2. Tapi kalau dia niatnya mengikuti imam, pokoknya sholat seperti sholatnya imam, aman, sudah selesai dia. Ketika imamnya 2, 1 ya seperti itu. Kalau imamnya 3 ya ikut 3, insya Allah nggak ada masalah seperti itu. Jadi karena memang ya imamnya berubah-ubah seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik, satu lagi penanya dari para Ustaz. Ada? Mohon aturan Ustaz, yang ada guru kita di sini mungkin ingin mendapatkan pencerahan siapa untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ustaz Haji mungkin? Baik, silakan Ustaz Anis Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kami itu untuk menyambut Lailatul Qadar itu ada yang jam 12 malam, ada yang jam 2 malam. Sholatnya menyambut Lailatul Qadar. Pertanyaan kami, apakah malam Lailatul Qadar itu terhitung setelah sholat Isya sampai subuh atau mulai jam 12 malam sampai subuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam agama kita kalau bicara malam, malam itu dimulai dengan terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Makanya Allah katakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi Lailatul Qadar itu dimulai dari maghrib tadi, itu sudah masuk malam. Makanya orang yang mau iktikaf itu dianjurkan masuk sebelum matahari tenggelam, supaya dia memang masuknya ya full malam. Tapi kalau dia ba'dal maghrib, berarti ada sebagian malam yang dia tidak iktikaf gitu. Dia mau iktikaf tadi, maka usahakan masuknya sebelum matahari terbenam. Jadi benar-benar full satu malam. Bicara ibadah yang dilakukan, memang kita tahu sepertiga malam akhir tidak seperti awal malam. Awal malam itu ya semua orang bisa bangun gitu loh. Karena memang manusia itu ya ngantuk mungkin jam 8, jam 9 ya. Kemudian dia tidur. Kalau dia sholatnya tengah malam semakin berat. Mana yang lebih utama kalau tadi katakan jam 12 atau jam 2? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk 10 malam terakhir, apa yang beliau lakukan? Ahya lailah. Beliau hidupkan malamnya. Jadi seakan-akan nggak milih lagi sudah. Jadi full beliau hidupkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan, ya beliau tidurnya sedikit, walaupun beliau istirahat itu sangat sedikit sekali. Ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Keluarganya dibangunkan sama Nabi SAW. Wajadda, beliau bersungguh-sungguh. Wasyadda mi'zarahu, beliau kencangkan sarungnya, beliau tidak datangin istrinya. Benar-benar malamnya itu dihidupkan. Maka buat teman-teman yang iktikaf ya, usahakan memang nggak ada acara ngobrol. Kadang-kadang di sebagian masjid iktikaf kasih kopi, kasih ini, akhirnya ngopi, ngobrol sana, ngobrol sini. Loh, ini kesempatan kita berkurang untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang maksimal. Orang yang sholat aja 11 rakaat, makanya dia sholat Lailatul Qadar itu dari jam 8 sampai jam 9, insya Allah dapat Lailatul Qadar dia. Yang dilipat gandakan amalannya cuma amalan dia ya 1 jam itu. Tapi kalau kita 2 jam sholatnya, 3 jam sholatnya, 4 jam baca Qur'annya, zikirnya, itu semua yang akan dilipat gandakan jamaah, yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau bicara kapan dimulainya malam, maka
sejak matahari tenggelam itu sudah masuk malam. Barakallahu fikum. Nah. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya mungkin dari Ustazah kami berikan kesempatan dua penanya. Mohon bantuan Ustaz. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ada Ustazah? Ini Ustaz Mohtar. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk terkait dengan tanda kehausan. Bagi kaum hawa, supaya untuk meraih bulan puasa itu bagaimana caranya? Apakah ketika di masjid itu menjadi syarat mutlak atau mungkin ada cara yang lain? Terima kasih Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kalau bicara apakah iktikaf itu syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Enggak. Jadi iktikaf itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kenapa? Kalau di rumah banyak gangguan. Tapi kalau di masjid sekarang sama aja. Dulu tidak ada handphone jemaah. Artinya ketika di rumah dia akan sibuk sama istrinya, dia akan ngelihat istrinya, istri juga mungkin ngelihat suaminya. Ada banyaklah yang dia kerjakan. Tapi ketika dia di masjid, ini bukan rumah dia. Nggak ada barang milik dia. Dia benar-benar meninggalkan dunia. Dia lihat AC, AC-nya siapa? AC-nya masjid gitu loh. Tapi kalau di rumah, oh AC-nya rumah, dia lihat kamarnya bagus ya. Dia lihat mungkin mobilnya. Artinya ada kegiatan-kegiatan dunia yang masih membuat kita jadi sibuk dengannya. Rasulullah SAW meninggalkan semua istrinya. Dan subhanallah, ketika itu beliau iktikaf itu bikin tenda aja. Karena, dan ini nasihat ana buat yang ingin bangun masjid ya. Bangun masjid itu yang luas. Jangan yang mewah. Luas. Masjid Nabawi itu Nabi SAW membangunnya sampai tahun 7 Hijriah, ada perluasan itu 2.500 meter, seperempat hektar aja. Tapi modelnya cuma kota aja, nggak ada menara, nggak ada kubah ya, nggak ada kubah, dan tidak semua masjid ada atapnya juga di Masjid Nabawi pada waktu itu. Tapi luas masjid itu, sehingga ketika iktikaf kayak tadi umpamanya bangun tenda itu tidak ganggu yang lain. Coba di sini bangun tenda, diusir sama DKM, apa ini sana masjid sudah sempit kayak gini. Nah ketika masjidnya luas, Nabi SAW masuk ke dalam tendanya, berzikir, sholat di sana, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benar-benar menyendiri, tidak kelihatan orang. Nah, kalau bicara bagi wanita sekarang, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu iktikaf juga di masjid. Bikin tenda-tenda juga. Pernah Nabi SAW suatu hari masuk masjid, dilihat ini tendanya siapa? Aisyah. Yang ini Zainab. Yang ini Fulan. Oh kata Nabi, semua ingin mendekat ke tendanya Nabi SAW. Oh kalian ingin kebaikan? Enggak kata Nabi SAW. Bongkar semua tenda itu. Karena mereka ingin mendekat kepada Rasul SAW. Padahal iktikaf tujuannya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi untuk hasil yang maksimal adalah iktikaf. Tapi iktikaf yang sebenarnya, tinggalkan handphone, tinggalkan semuanya, grup-grup, ya keluarlah untuk sementara agar kita benar-benar fokus beribadah. Namun perempuan nggak boleh iktikaf kecuali izin sama suaminya, izin yang punya suami. Yang nggak punya suami enak jangan. Iktikaf bisa full, tapi yang punya suami ya harus izin sama suaminya. Kemudian jangan sampai suaminya mengizinkan tapi sang istri menelantarkan anak-anaknya, nggak boleh. Karena ingat iktikaf sunnah, mendidik anak-anak itu, merawat anak adalah sebuah kewajiban orang tua yang nggak bisa ditinggalkan. Tapi kalau ada yang bisa dititipin, tafadhol. Mana yang lebih utama, iktikaf wanita di rumah atau di masjid? Jumhur ulama mengatakan iktikaf wanita di rumah, tapi Abu Hanifah mengatakan enggak. Jumhur ulama berpendapat iktikafnya wanita di masjid. Ya mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mereka mengatakan di masjid. Tapi mazhab Hanafi mengatakan enggak, lebih utama wanita di rumah.
Karena wanita itu tidak disyariatkan sholat berjamaah sebenarnya. Enggak seperti laki-laki. Enggak ada Jumat buat perempuan. Kenapa di beberapa penjelasan para ulama kalau mau itikaf itu harus masjid yang ada sholat Jumatnya umpamanya? Karena wajib, tapi perempuan nggak wajib sholat Jumat dia. Jadi kalau perempuan bisa di masjid, lakukan di masjid. Nggak mampu di masjid, untuk hasil yang maksimal di rumah, di musolanya. Usahakan malam tidur nggak usah ke kasurnya, sudah tidur di atas sejadahnya. Biasanya kalau tidur di atas sejadah itu sedikit-sedikit bangun gitu ya. Itu mungkin yang bisa dilakukan oleh para kaum hawa. Bagi mereka yang berhalangan datang bulan, tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar ya. Bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan apa? Ya dengan segala amalan yang tidak disyaratkan berwudu. Semua amalan yang tidak disyaratkan berwudu silahkan diamalkan, khususnya baca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak baca doa itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan terakhir dari Ustaz, kami persilakan. Ada dari Ustaz? Ada, monggo dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Iya, silakan. Apa saja yang bisa dilakukan oleh wanita pada 10 hari terakhir jika berhalangan atau Barakallahu fiik. Ya, ini mungkin untuk melengkapi tadi yang disampaikan ya. Jadi hendaklah semuanya meniatkan dengan niat kebaikan. Contohnya, ana niat pokoknya 10 hari terakhir mau sholat malam 2 jam umpamanya. Tahu-tahu 10 hari terakhir dia datang bulan. Yang sudah dia niatkan insya Allah tetap dicatat. Dan kita pun sama aja. Usahakan punya niat baik. Kita niat mau itikaf, ana insya Allah itikaf saat walaupun nggak sampai 10 malam ya, maksudnya ngalong ya. Ngalong itu habis isya baru ke masjid, subuh pulang karena harus kerja lagi. Artinya dia nggak full 10 hari dan 10 malam. Dia niat. Kalau ternyata dia mati sebelum dia itikaf, dicatat pahala buat dia. Atau dia sakit, dicatat pahala. Maka tolong sekarang semua meniatkan yang maksimal. Tapi jangan niat untuk tidak mengamalkan juga. Saya niat yang besar insya Allah hatam insya Allah 200 kali Al-Quran. Nggak mungkin dia sudah seperti itu jemaah. Jadi niat yang masih masuk akal dan dia benar-benar ingin mengamalkannya. Kemudian tadi ketika ternyata di 10 malam terakhir nggak bisa itikaf karena sakit karena apa, insya Allah tetap dicatat. Maka bagi wanita yang datang bulan tadi, berusaha untuk niat baik. Dan kalau sampai masuk 10 malam terakhir dia berhalangan, lakukan semua yang diamalkan kecuali amalan yang disyaratkan untuk bersuci. Sholat nggak bisa, puasa nggak mungkin, baca Quran. Di sini ada khilaf di antara para ulama. Anda lihat pendapat Imam Malik termasuk kuat ya. Beliau mengatakan enggak. Orang yang datang bulan berbeda dengan orang yang junub. Orang yang junub itu kapan saja dia mau mandi bisa dia mandi. Kemudian dia baca Quran. Orang junub kan nggak boleh baca Quran. Tapi orang yang datang bulan, kalau dia nggak boleh baca Quran, boleh jadi 40 hari dia nggak baca Quran karena sedang nifas umpamanya seperti itu. Dan berdasarkan dalil-dalil mungkin yang diungkapkan oleh mazhab Maliki, ana rasa tetap boleh baca Quran tapi tidak dengan menyentuh mushaf. Tidak dengan menyentuh mushaf ya. Boleh dari hafalannya ya. Makanya di malam-malam tadi perbanyak zikir ya. Kemudian perempuan yang datang bulan ini nggak puasa tapi dia ngirim berbuka buat orang puasa. Insya Allah dia dapat pahala orang yang puasa seperti itu. Hadza wallahu a'lam. Alhamdulillah. Sampun sudah cukup pertanyaannya. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya, atas ilmu dan hikmahnya. Sebelum ditutup Ustaz, mohon closing statement-nya. Taib, barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Allah sejatinya nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh kita puasa, Allah nggak butuh kita baca Quran, Allah nggak butuh kita berzikir, Allah nggak butuh kita berangkat haji, Allah nggak butuh sama kita. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalau orang yang pertama dan sampai yang terakhir dari bangsa jin dan manusia itu berada di level orang yang paling jahat hatinya, seperti Fir'aun semuanya, kata Allah, itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Nggak akan. Bahkan Allah memberikan kebebasan bagi manusia. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir silahkan. Tapi yang jelas Allah sudah sediakan tempat, ada surga dan ada neraka. Terus kenapa kita disuruh beramal? Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi itu, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amalan buat kalian, aku catat buat kalian. Nggak ada manfaatnya buat Allah sama sekali. Berbeda dengan kita yang bekerja di sebuah lembaga. Kalau kita nggak masuk, akan berdampak kepada lembaga tersebut. Kalau kita nggak bagus kerjanya, akan berdampak kepada lembaga tersebut. Tapi sama Allah, kalau semuanya kafir, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Maka berusaha kita untuk tahu diri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Itu mungkin jamaah kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah doa yang sering dibaca Nabi SAW di majelisnya. Semoga kita bisa mendawamkan doa ini. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ana mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.